Nah, sekarang kita lanjut bagian ayo cek pemahaman. Suatu gas dimampatkan pada tekanan tetap, diketahui tekanan tetap berarti P-nya konstan, 1 kali 1 atm. 1 atm ya, 1 atm kita rubah ke Pascal sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dari 9 liter, berarti V1 9 liter, kita rubah ke meter pangkat 3, 9 kali 10 pangkat 3 meter pangkat 3. Kemudian V2-nya adalah 2 liter, yaitu 2 kali 10 pangkat, ini min 3 ya, min 3 meter pangkat 3. Nah, jika proses tersebut, kalor sebesar 400 Joule meninggalkan gas, berarti Q-nya minus 400. Yang ditanya, berapa usaha dan perubahan energi dalam. Nah, jadi untuk mencari usaha itu adalah rumusnya P dalam kurung V2 kurang V1. Berarti P-nya 1 kali 10 pangkat 5, V2-nya 2 kali 10 min 3 dikurang 9 kali 10 min 3. Jadinya di sini 1 kali 10 pangkat 5, berarti ini min 7 kali 10 min 3. Nah, jadinya ini adalah min 7 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan min 700. Nah, dapat kita usahanya min 700. Nah, kalau kita mau cari energi dalam, berarti itu kita menggunakan hukum termo pertama, Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti kalau kita mau cari delta U sama dengan Q kurang W, ya. Nah, Q-nya itu udah ada min 400 dikurang min 700. Jadinya dapatnya adalah min 400 ditambah 700 sama dengan 300 Joule. Nah, jadi itulah nilai masing-masingnya. Nah, ayo berpikir kritis. Andaikan bola dapat mendaki bidang miring dengan spontan, apakah peristiwa ini bertentangan dengan hukum satu termodinamika? Nah, jawabannya tidak. Karena di sini, karena hukum pertama tentang kekekalan energi. Jadi kan kita belajar energi mekanik, bukan tentang arah dan proses. Jadi energi mekanik ini kan tidak ada arahnya, tidak ada arah. Tidak ada arah. Nah, jadi ini jadi dia bakal sama dengan hukum satu termo. Maksudnya tuh akan berkaitan gitu ya, akan berkaitan dengan hukum termo. Karena hukum pertama tidak dapat menjelaskan mengapa ada proses yang tidak dapat terjadi secara spontan seperti kalor berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Nah, soal yang pertama, ayo berdiskusi, manakah yang mempunyai entropi lebih besar dari es atau gas? Nah, jawabannya adalah entropi gas lebih besar daripada es, karena susunan partikel gas lebih acak daripada es. Kemudian yang kedua, mengapa pembakaran hutan menaikkan entropi? Setujukah kalian dengan pernyataan bahwa semakin besar entropi, maka semakin besar kerusakan alam dan makin sulit untuk memperbaikinya? Nah, jawabannya adalah pembakaran hutan menyebabkan ketidakteraturan. Kayu yang susunan partikelnya teratur berubah menjadi abu yang tidak teratur. Ya, jadi setuju ya. Jadi kenapa jadi benar karena alam yang rusak menjadi tidak teratur dan diperlukan energi untuk memperbaikinya. Di mana pembakaran hutan dapat terjadi dengan cepat hanya karena puntung rokok yang menyala. Berkebalikan ya untuk memperbaikinya dengan usaha. Jadi kalau untuk memperbaiki hutan lagi kan kita butuh usaha yang besar dan waktu yang lama juga ya untuk memperbaiki hutan yang sudah terbakar gitu. Jadi tetap kita menjaga lingkungan ya. Nah, sekarang kita lanjut, ayo berdiskusi selanjutnya. Soal yang pertama, tentukan apakah proses bersifat spontan atau tidak. Perpindahan panas terjadi secara lambat dari teh panas bersuhu, berarti T1-nya 60 derajat Celcius ditambah 273 ya. Berarti 60 ditambah 273 sama dengan 333. 333 Kelvin. Kemudian T2 sama dengan 28 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 273 ditambah 28 itu sama dengan 301. Di mana kalornya sama dengan 10 Joule. Jadi bisa kita cari entropinya ya, berarti Q per delta T. Berarti 10 dibagi 333 dikurang 301. Berarti jadinya 10 dibagi itu adalah 32. Nah, 10 dibagi dengan 32 itu adalah sekitar 0,3. Jadi kita dapat delta S-nya adalah 0,3. Berarti kan
Artinya ini besar dari 0 ya. Nah, kalau besar dari 0, di sini berarti prosesnya itu bersifat spontan ya. Karena kalau misalnya dia tidak tidak spontan itu dia delta S-nya sama dengan 0. Sedangkan kita kan besar dari 0, berarti ini prosesnya adalah spontan ya, karena delta S-nya itu besar dari 0. Oke. Kemudian yang kedua, tepatkah jika dikatakan bahwa untuk proses reversibel, perubahan entropi adalah 0? Jelaskan. Nah, kalau reversibel, di sini ya, jadi tepat ya dikatakan bahwa untuk proses reversibel, perubahan entropi adalah 0. Reversibel, perubahan entropi 0, ini dia kan, karena proses berlangsung dua arah. Nah, di mana entropi berbagai bagian sistem dapat berubah, namun perubahan totalnya 0. Selain itu, sistem tidak mempengaruhi entropi lingkungannya karena perpindahan panas sistem tidak terjadi. Jadi, proses reversibel tidak mengubah entropi sistem maupun entropi lingkungan, makanya dia bernilai 0.